Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, Alhamdulillah pada hari ini kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan pada hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum kita mulai pelajaran, ada yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah semua bisa hadir. Maka akan kita mulai. Sebelum kita mulai, duduknya yang rapi, pakaiannya dirapikan, dan semuanya menghadap ke depan. Baik, kita mulai pelajaran pada hari ini tentang beriman kepada Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni adalah siswa mampu mengetahui Allah, bahwa Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya, terutama yang ada di sekitar rumah dan di sekolah. Baik, kita mulai. Sebelum kita mengenal Allah lebih jauh, maka kita lihat dulu, kita cermati surah Al-Fatihah ayat kedua ini. Mari kita baca bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, cermati artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dari ayat tersebut, dari terjemah ayat tersebut, bisa dikatakan, bisa kita pahami bahwa segala puji hanya bagi Allah, yakni Allah sebagai Tuhan kita, yaitu Tuhan semesta alam. Apa kaitannya dengan pelajaran kita? Kita simak pelajaran lebih selanjutnya. Nah, beriman kepada Allah. Anak-anakku sekalian, ada yang bisa menjawab apa arti iman dan apa arti iman kepada Allah? Baik, kita artikan. Iman artinya adalah percaya atau yakin. Jadi iman kepada Allah artinya adalah percaya dengan keberadaan Allah, percaya bahwa Allah itu ada. Bisa dipahami anak-anakku? Selanjutnya, sebagai seorang Islam, sebagai seorang mukmin, kita harus percaya, kita harus beriman kepada rukun iman. Rukun iman itu ada 6 perkara. Coba kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, iman kepada Allah atau percaya kepada Allah. Kemudian yang kedua, percaya kepada malaikat. Kemudian yang ketiga, percaya kepada kitab Al-Quran. Kemudian yang keempat, percaya kepada Rasul. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Nah, itulah rukun iman. Adapun yang akan kita pelajari pada hari ini adalah rukun iman yang pertama, yakni percaya kepada Allah. Kemudian cara mengimani Allah ada beberapa cara. Yang pertama yakni dengan mengenal Allah melalui alam semesta. Ada yang tahu apa itu alam semesta? Ya, itu merupakan adalah ciptaan Allah. Banyak contohnya, seperti gunung, sungai, ada pohon. Itu semua adalah alam semesta ciptaan Allah. Coba anak-anakku sekalian, buka buku paket kalian, buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yakni, dan baca percakapan antara sahabat dengan Rasulullah. Mari kita baca bersama. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW,
"Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah." Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Allah. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat ada benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semua itu adalah ciptaan Allah. Nah, dari percakapan sahabat dan Rasulullah itu, maka kita temukan arti beriman dan arti beriman kepada Allah. Coba kembali sebutkan anak-anakku. Beriman artinya adalah percaya. Beriman artinya adalah percaya, sehingga beriman kepada Allah artinya adalah percaya kepada Allah, percaya bahwa Allah itu ada. Mudah-mudahan anakku bisa memahaminya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh alam semesta. Ada planet, ada hutan, ada laut, ada gunung. Itu semua adalah ciptaan Allah. Kemudian ada lagi, ada benda mati seperti kayu yang bisa menghasilkan lemari, kursi, dan ada ban, ada buku, ada batu, ada gedung. Itu semua adalah benda mati dan mereka juga adalah ciptaan Allah. Kita lihat contoh kursi. Kursi juga adalah benda mati, juga ciptaan Allah. Bagaimana? Meskipun kursi dibuat oleh manusia, tapi asal usulnya adalah kursi terbuat dari kayu. Kayu adalah ciptaan Allah. Selanjutnya, benda hidup. Benda hidup juga adalah ciptaan Allah. Contohnya ada pohon, ada hewan, ada manusia. Itu semua adalah ciptaan Allah. Coba anak-anak sekalian, selanjutnya perhatikan percakapan antara Ahmad dan ibunya. Coba buka buku paket kalian kembali. Ada percakapan di sana Ahmad dan ibunya. Coba kita baca bersama-sama. Ahmad tergolong anak yang suka bertanya. Di rumahnya dia suka berdialog dengan sesama anggota keluarga. Suatu waktu Ahmad bertanya kepada ibunya, "Bu, apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah?" kata Ahmad. "Oh ya, benar," kata ibunya. "Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu buatan manusia?" kata Ahmad. "Kamu betul anakku, kelihatannya kamu belum yakin," kata ibunya. "Kalau begitu, ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah," kata Ahmad. "Dengarkan baik-baik anakku, meja itu buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu, ada kayu mahoni, kayu jati, dan sebagainya. Kan tetapi ingat anakku, yang menumbuhkan kayu bukan manusia, melainkan Allah pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah." Penjelasan ibunya. Kemudian Ahmad, "Oh begitu, sekarang aku sudah paham dan yakin, Bu," kata Ahmad. Nah, dari percakapan itu anak-anak sekalian, maka kita sudah mengetahui bahwa kayu itu adalah ciptaan Allah. Meskipun bisa menghasilkan meja, lemari, pensil, itu dibuat manusia, tapi asal usulnya adalah terbuat dari kayu, yang mana kayu itu berasal dari pohon, yang menumbuhkan pohon adalah Allah. Nah, kemudian yang kedua, kita akan beriman kepada Allah dengan cara mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah mukjizatnya Rasulullah. Itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Adanya Al-Quran
itu membuktikan adanya Allah. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan adanya Allah. Sebagaimana di dalam surah Al-An'am ayat 102 juga dijelaskan adanya Allah. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-An'am ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Surah Al-An'am ayat 102. Nah, dari ayat tersebut kita sudah mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan kita dan tidak ada Tuhan selain Dia, dan pencipta segala sesuatu, segala alam semesta, benda mati dan juga benda itu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Nah, itu ayat Al-An'am, surah Al-An'am ayat 102 ini tadi menjelaskan adanya Allah. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mari kita simpulkan pelajaran pada hari ini bahwa iman artinya adalah percaya. Jadi iman kepada Allah artinya adalah percaya dengan keberadaan Allah. Sebagaimana kita sebagai seorang muslim wajib beriman kepada Allah. Kemudian mengenal Allah bisa melalui alam semesta dan juga melalui Al-Quran. Nah, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan anakku sekalian bisa memahaminya. Sebelum kita menutup, Bapak akan memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan dengan pertanyaan ini anak-anakku bisa menjawab, sehingga pelajaran pada hari ini bisa dikatakan berhasil. Ayo anak-anakku, coba sebutkan apa arti iman, dan sebutkan apa arti iman kepada Allah, dan bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana cara kita beriman kepada Allah. Nah, itu silakan kalian jawab dan kalian diskusikan kepada teman-teman sekalian. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.